Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mbak Bu RB. Apa kabar sahabat olehnya Mbak Bu dimanapun berada? Semoga saudara olehnya Mbak Bu kali ini semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Dan semoga puasa hari ini semua saudara olehnya Mbak Bu jalani dengan semangat dan tanpa rintangan sampai nanti sukses beduk maghrib. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, konten Mbak Bu kali ini Mbak Bu akan membuat video buat jajan lebaran teman-teman ya. Monggo ikuti terus sampai nanti prosesnya Mbak Bu bagaimana cara membuat kuenya. Kue apa yang akan Mbak Bu buat ya? Coba ikuti terus video nih Mbak Bu untuk hari ini. Ben salabin dan kacang yang mau masuk sangrai ini nantinya mau buat apa. Pokoknya jangan di skip videonya. Mau buat apa ya Mbak Bu hari ini? Mungkin saudara olehnya Mbak Bu udah tahu kan hari ini hari keberapa puasanya, otomatis dan lebarannya udah deket teman-teman. Nah, kalau Mbak Bu menyangrai kacang tanah ini pasti saudara olehnya Mbak Bu dimanapun berada pasti udah tahu dan udah menebak-nebak nih ini mau buat apa. Pokoknya ikuti terus keseruan videonya Mbak Bu hari ini. Dan nanti kacang ini mau jadi apa dan sama Mbak Bu dibuat apa. Jangan di skip ya, yang selalu mengikuti channelnya Mbak Bu RB. Monggo lanjut, nanti akan tahu sampai di mana kacang ini dan jadi apa. Nah, ini lagi proses teman-teman. Ini ada tepung terigu. Mbak Bu mau mensepilkan resep untuk pembuatan kue kacang yang mantul ala-ala Mbak Bu RB teman-teman. Karena Mbak Bu RB itu orangnya suka masak-masak. Jadi walaupun kue lebaran itu Mbak Bu suka buat sendiri teman-teman. Kalau beli itu kalau nggak yang mahal sekalian rasanya kurang mantul. Lebih baik Mbak Bu suka buat sendiri. Nah, ini ada tepung terigu. Tepung terigu ini Mbak Bu pakai yang tepung cokro ya teman-teman ya. 1,5 kg tepung terigu. Dan nanti dulu nih Mbak Bu. Ini 1,5 kg tepung terigu teman-teman. Nah, ini tepung terigu. Dan ini kacang tadi yang Mbak Bu udah sangrai. Setelah disangrai kacang OC ya teman-teman atau kacang tanah. Setelah disangrai dibuang kulitnya, kayak gini kan teman-teman, dioyek-oyek gini sama centong nasi buat dari kayu biar nggak panas. Kalau pakai tangan kan panas. Nah, digini-gini kan supaya kulitnya itu hilang. Nah, setelah kulitnya hilang pakai tampah gini teman-teman. Nggak tahu di tempat teman-teman apa yang namanya. Nah, digini-gini kan hilang semua teman-teman ya, karena kan udah mateng dan udah hilangnya kulitnya. Setelah hilang kulitnya Mbak Bu blender teman-teman, ini yang sudah lembut. Nah, ini ya. Nah, ini 1,5 kilogram tepung kacang yang sudah disangrai dan dihaluskan. Pakai chopper bisa, digerus juga bisa. Kalau ada selepan dekat di selep juga bisa teman-teman. Nah, ini Mbak Bu campurkan gini ya teman-teman. Nah, kayak gini nggih. Nah, proses teman-teman nggih. Nah, kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Ini baunya udah sedap banget teman-teman. Karena udah tercampur dengan kacang. Tak lupa nanti Mbak Bu lanjutkan ini dicampur gini ya teman-teman ya. Nah, gini. Nah, di sini Mbak Bu mau nimbang gula halus teman-teman. Nah, gula halusnya ini Mbak Bu memakai 7,5 ons. Separuhnya teman-teman. Karena kalau terlalu manis nggak enak juga. Nah, ditimbang sampai nanti 7,5 ons teman-teman ya. Nah, Mbak Bu timbang dulu. Kalau 7,5 ons koyo ini kepenuhan. Mbak Bu timbang dulu ini nggih. Nah, ini nggih teman-teman nggih. Nah, ini 7,5 ons teman-teman. Nah, terus dicampur di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini nggih.
bahan-bahannya ini tadi Mbak Bu udah sediakan nggih. 1,5 kilo tepung terigu cokro, setengah kilo kacang sangrai yang sudah dihaluskan, terus ada gula juga 3/4 atau 7 on setengah teman-teman. Nah, tak lupa juga pakai ini teman-teman, baking powder teman-teman nggih. Bentar nggih. Nah, ini ada baking powder teman-teman. Nah, sedikit aja teman-teman, pokok dikasih gitu aja, kalau nggak dikasih nanti nggak bisa lembut. Nah, segini aja, separuh dari sendok teh teman-teman baking powdernya. Nah, segini aja nggih. Kalau terlalu banyak nanti juga rasanya nggak enak teman-teman, getir ke lidah. Nah, segini aja baking powdernya. Nah, setengah sendok teh baking powder dicampur jadi satu. Tak lupa juga ada vanili, kalau vanili banyak juga nggak apa-apa, tapi kebanyakan juga nggak bagus. Nah, vanilinya segini teman-teman. Nah, ini nggih. Nah, karena tempatnya tadi itu kurang besar teman-teman, untuk ngaduknya itu sulit kalau tempatnya itu nggak lebar, nggak besar. Jadi Mbak Bu ganti tempatnya, pancinya Mbak Bu ganti teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, bisa dipantau dari sini teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Bahan yang tadi itu ada gula, ada tepung terigu, ada juga kacang yang sudah disangrai lalu dilembutkan, dihaluskan teman-teman ya. Terus ada baking powder, terus juga ada vanili untuk pengharumnya teman-teman, supaya baunya itu sedap kalau di oven, dan nanti matangnya juga pastinya lebih mantul teman-teman. Nah, setelah koyok gini teman-teman sudah tercampur rata, terus Mbak Bu akan tuangkan minyak makan, tak lupa dengan merek tertentu teman-teman, tapi suka-suka sih teman-teman nggih. Kalau Mbak Bu kebetulan pakai yang merek Bimoli, pokoknya jangan minyak curah teman-teman. Selain Bimoli apa aja bisa, tapi jangan minyak curah, karena kalau minyak curah itu kata Mbak Bu ya teman-teman, Mbak Bu juga berpendapat gitu, kalau minyak curah itu nanti kuenya nggak tahan lama teman-teman kalau untuk buat kue kacang. Nah, kayak gini, terus dituangkan minyak bimolinya sampai selemas mungkin teman, dikit-dikit aja, jangan langsung banyak ya. Nah, nanti kalau kelemesan juga nggak bagus kalau ditambahin bahan teman-teman. Sesuai resep aja kalau buat kue itu. Jadi nggak bisa wis engko lek kelemesan atau kelembapan ditambah minyak, nggak bisa teman-teman nggih. Jadi kalau resepnya itu 1,5 kilo ya 1,5 kilo. Untuk gulanya 7 on setengah ya 1,5 on, nggak bisa ditambah lagi teman-teman, nanti jadinya kuenya itu nggak enak teman-teman kalau nggak sesuai resep nggih. Ini sih pengalaman Mbak Bu nggih, nggak tahu yang lainnya. Mbak Bu bagikan, Mbak Bu sharekan resep ini untuk saudara oneyan Mbak Bu dimanapun berada yang suka membuat kue. Mbak Bu juga pengen tahu teman-teman semua kalau membuat kue koyok gini itu apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya. Mbak Bu juga kepingin tahu, sama-sama kita tukar resep ya teman-teman gitu, tukar pengalaman teman-teman. Nah, ini diuleni sampai kalis gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman penampakan yang sudah diuleni sama Mbak Bu dengan minyak bimoli ya teman-teman ya. Nah, kayak gini, kalau udah kayak gini siap dicetak teman-teman. Nah, Mbak Bu nanti juga akan sediakan, Mbak Bu akan buat video juga untuk mencetak dan sekaligus di oven teman-teman. Nah, udah kayak gini teman-teman. Ini tadi minyak bimolinya sekitar hampir 1 liter teman-teman, pokoknya ya sak lemesnya gitu teman-teman. Nah, ini cukupan teman-teman, untuk dicetak juga bagus ini sudah. Nah, kayak gini deh. Nah, diuleni sampai jadi satu kayak gini. Nah, ini cukupan teman-teman, udah bagus kayak ini. Nah, untuk nanti Mbak Bu kasih tahukan juga, Mbak Bu sebutkan juga nanti proses pembuatannya, cara mengolesnya bagaimana.
ala-ala Mbak Bu RW gitu teman-teman guys, buat saudara olehnya Mbak Bu di seluruh penjuru yang suka buat resep kue mungkin beda-beda nggih. Kalau Mbak Bu kayak gini cara buatnya. Nah, hanya ingin berbagi video aja teman-teman nggih. Nah, kayak gini. Ini siap untuk dicetak nanti nggih teman-teman nggih. Ada kotorannya apa ini? Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini siap untuk dicetak nggih. Nanti Mbak Bu buat video juga. Nah, kayak gini contohnya. Udah kalis teman-teman. Cukupan untuk dicetak bagus sekali teman-teman. Enggak kelemesen, enggak kekerasan atau perawasan kalau Jawa. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, ikuti terus videonya Mbak Bu sampai nanti Mbak Bu kuenya jadi nggih teman-teman nggih. Nah, ini kayak gini teman-teman nggih. Ini yang dicetak. Nah, harus ada lapisannya, ini ada plastiknya teman-teman nggih. Kalau nggak plastik nanti dari cetakan gini diangkat kayak gini nih sulit. Nah kayak gini penampakan yang mau dimasukkan ke oven teman-teman. Nah Mbak Bu sepilkan nanti yang sudah mateng keluar dari oven nggih. Nah ini yang sudah keluar dari oven teman-teman, yang sudah mateng. Nah kayak gini penampakannya kue kacang ala-ala Mbak Bu RW. Cantik bukan teman-teman nggih? Nah, dilem-lem dewe buatan sendiri teman-teman. Nah, ini untuk memasukkan kembali yang loyang ke dua dan seterusnya teman-teman di oven kayak gini. Mbak Bu pakai oven listrik. Jadi oven listrik itu paling enggak di sini dipakai waktu 15 menit teman-teman. Tapi Mbak Bu putarnya itu langsung 30 aja. Karena kalau 30 nanti bisa 2 kali loyang teman-teman. Termasuk selera sih nggih. Kalau Mbak Bu langsung kayak gini nih kan cuman kita ngukur sendiri cara matangnya nanti bagaimana, nggak pakai ini. Kalau temperatur ini pakai ukuran kayak gini biasanya 15 menit mati sendiri. Tapi kadang kalau kita kurang kan nambahinnya nggak bisa ya teman-teman waktunya ya. Jadi untuk kayak gini kalau Mbak Bu tipsnya 30, ukuran di sini nggak tahu 30 menit atau apa Mbak Bu nggak tahu nggih. Pokoknya yang di sini ini 30, arah jarumnya di sini 30, bisa untuk 2 kali loyang, dapat 2 loyang teman-teman. Nah ini nanti Mbak Bu sepilkan juga waktu ngolesin telur, kuningnya telur teman-teman. Nah ini penampakan untuk olesan kuning telurnya teman-teman, dan jadinya kayak gini. Udah matang cantik sekali teman-teman. Cukupan kayak gini udah cantik loh, bagus teman-teman nggih. Nah Mbak Bu sepilkan yang ini ya. Nanti Mbak Bu sepilkan juga waktu Mbak Bu ngolesi kuning telur teman-teman, tadi nggak sempat mensepilkan. Mbak Bu lanjutkan dulu ya, nanti Mbak Bu sepilkan, Mbak Bu beritahukan videonya waktu ngolesin telur ininya setengah matang teman-teman. Habis itu dimasukkan ke oven lagi, habis itu nanti dikeringkan lagi, terus sampai mateng dikira-kira. Kuningnya kayak gini teman-teman, bawahnya astagfirullahaladzim. Kuningnya kayak gini loh, ini cantik teman-teman, kuningnya kayak gini pas ini matangnya. Nah Mbak Bu lanjut dulu nggih. Makanya jajanin Mbak Bu kue kacang udah jadi teman-teman. Nah kayak gini. Nah penampakannya kayak gini. Ini agak kecoklatan ya teman-temannya, karena anak Mbak Bu itu apalagi Mama RDV itu suka jajan yang agak gosong, katanya gurih. Kalau cukupan ya kayak gini. Nah ini cukupan, ini warnanya teman-teman, matangnya juga nah bagus cukupan. Tapi kalau mamanya ADV itu suka yang kayak gini. Nah yang penting ininya nggak gosong. Nah kayak gini mamanya ADV. Jadi Mbak Bu suka bikin yang agak kecoklatan karena anak Mbak Bu sukanya kayak gitu. Nah dari tepung terigu 1,5 kilo teman-teman, jadi kue kacang ini jadi 3 kilo. 1,5 kilo terigu, 3/4 atau 7 ons setengah gula, kacang setengah kilo, jadi kue kacang 3 kilo teman-teman. Nah kalau kita kreatif jadi orang perempuan itu nggak harus mahal belinya. Kalau premium kan pasti mahal ya teman-teman ya, dan pasti enak. Tapi kalau beli mahal, kalau kita buat sendiri jadi banyak teman-teman. Coba lihat 3 kilo kalau beli udah berapa. Nah kayak gini penampakan ya. Nanti sampai jumpa di kue nastar dan kastengel nggih.
kayak gini nggih. Pengolesan kuning telur kayak gini contohnya. Beda orang beda ya teman-teman nggih. Ini resep kue kacang dan proses pembuatannya, cara ngopennya, juga cara pengolesannya ala-ala Mbak Bu RP. Barangkali semua beda-beda ya teman-teman nggih. Setiap orang mungkin beda-beda. Kalau Mbak Bu kayak gini. Nah, kayak gini dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu nanti dimasukkan lagi ke dalam oven, tunggu kering paling sekitar 5 menit sampai 10 menit lagi udah masak dan diangkat, udah mateng teman-teman. Nah, kayak gini deh, sampai nanti siap dimasukkan kembali ke dalam oven. Nah, ini siap masukkan ke dalam oven kembali teman-teman. Nah, kayak gini penampakannya, siap kembali dimasukkan ke dalam oven. Nah, kayak gini ya. Kita oven kembali sampai 5 atau 10 menit teman-teman. Nah, udah kayak gini dan ini penampakannya yang udah mateng teman-teman ya. Nah, ini cantik teman-teman, katain Mbah Bu loh. Nah, cantik teman-teman. Bagus nggih. Nah, mungkin untuk vlog Mbak Bu pembuatan kue kacang ala-ala Mbak Bu RP kali ini Mbak Bu akhiri aja ya teman-teman. Sampai jumpa nanti di next video. Mungkin sampai jumpa Mbak Bu di pembuatan kue nastar dan kastengel. Ya. Nanti bisa ditunggu. Mungkin kalau nggak besok lusa Mbak Bu juga akan buat lagi ya. Video kali ini Mbak Bu akhiri aja, takut nanti videonya kepanjangan, jenengan semua pada bosan. Yang belum subscribe silahkan subscribe di channelnya Mbak Bu RP. Yang sudah Mbak Bu ucapkan terima kasih. Mbak Bu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya hari ini lancar dan tanpa hambatan dan tanpa cobaan suatu apapun juga. Amin. Mbak Bu akhiri teriring ucapan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channelnya Mbak Bu RP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di see you next video yang akan datang.